Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami mengenai perancangan layanan e-resources Perpustakaan Politeknik Gadjah Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zidani. Di sini kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan tentang perancangan layanan e-resource Perpustakaan Politeknik Gadjah Tunggal. Lanjut kita masuk ke poin 1 atau poin pertama, yaitu latar belakang. Sebagaimana kita tahu, perpustakaan memiliki fungsi sebagai media informasi. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non formal. Nah, perpustakaan digital kita buat untuk meningkatkan minat baca bagi warga Politeknik Gadjah Tunggal. Nah, kami buat perpustakaan ini mengacu pada 5W1H yang bisa kita lihat di Fishbone. Yang pertama mungkin ada yang namanya What. What itu apa sih yang membuat kita ingin membuat aplikasi e-research ini? Salah satunya itu ada contohnya kecerobohan anggota perpustakaan dalam menyimpan atau mengembalikan buku. Biasanya kartu peminjamannya itu hilang. Nah, kemudian ada W yang kedua, yaitu Who. Who itu siapa sih target kita atau sasaran kita dalam membuat aplikasi ini, yaitu mungkin sebagai contoh mahasiswa dan dosen, atau dalam ruang lingkup yang cukup luasnya di warga Politeknik Gadjah Tunggal. Nah, kemudian ada W yang ketiga. W yang ketiga itu ada Why. Nah, Why, kenapa sih kita membuat aplikasi ini gitu? Kenapa sih? Karena banyak keluhan atau jam kita juga bentrok dan menyediakan layanan yang lebih akurat dari sebelumnya. Nah, kemudian ada W yang keempat, yaitu Where. Dimana sih kita bisa akses? Mungkin untuk sekarang kita bisa akses di lingkungan perpustakaan Politeknik Gadjah Tunggal atau di lingkungan Politeknik Gadjah Tunggal. Nah, untuk W yang terakhir yaitu ada when. Kapan sih waktunya kita bisa akses layanan e-research ini? Layanan e-research ini kita buat bisa diakses pada saat jam perkuliahan berlangsung. Nah, kemudian ada how. How itu bagaimana sih kita memberi solusi untuk 5W tadi. Salah satunya kita membuat aplikasi pengingat untuk pengembalian buku. Kemudian ada aplikasi layanan aplikasi. Saya Safirul Biantiko. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa media yang digunakan untuk pendataan peminjaman buku di Perpustakaan Politeknik Gadjah Tunggal. Yang kedua, apa media yang digunakan sebagai pusat informasi mengenai buku di Perpustakaan Gadjah Tunggal. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 2 juga tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem informasi dan layanan perpustakaan bagi seluruh warga Politeknik Gadjah Tunggal berupa aplikasi berbasis web. Yang kedua, mengetahui hasil pengukuran kualitas uji performa sistem informasi perpustakaan Gadjah Tunggal berupa aplikasi berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, meminimalisir ketidaktahuan mahasiswa akan informasi yang harus diketahui seperti buku-buku di perpustakaan, judul TA dari tingkat sebelumnya, terus ada tempat buku yang dicari berada. Yang kedua, dapat memberikan inovasi baru bagi mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi berbasis web atau Android. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini hanya mencangkup informasi di Perpustakaan Gadjah Tunggal.
yaitu mengenai buku-buku referensi penunjang perkuliahan di Politeknik Gajah Tunggal. Yang kedua, tugas akhir dari beberapa angkatan. Yang ketiga, laporan magang dari beberapa angkatan. Perkenalkan, nama saya Sonia Hasan Amalia. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori tentang perancangan layanan e-research perpustakaan Politeknik Gajah Tunggal. Untuk studi pustaka, dalam penyusunan proposal ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tersebut judulnya adalah 1. Rancang bangun e-research perpustakaan menggunakan Web Service REST. Yang kedua, rancang bangun Electronic Customer Relationship Management (ECMR) sebagai sistem informasi dalam peningkatan layanan perpustakaan digital Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Dan yang ketiga adalah perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web application. Untuk dasar teorinya, yang pertama ada e-resource. E-resource sendiri merupakan sumber daya elektronik yang mendukung perpustakaan digital, yang mana fungsinya adalah cerminan dari perpustakaan tradisional. Selanjutnya ada web application sebagai aplikasi yang dapat diakses melalui web browser dengan melalui jaringan internet. Yang ketiga ada bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun teknologi web aplikasi. Selanjutnya ada MySQL sebagai database server. Yang kelima adalah UML atau Unified Modeling Language, adalah untuk permodelan sistem perusahaan sampai web-based application dan bahkan real-time embedded system. Selanjutnya ada SAM sebagai web server yang diakses secara lokal seperti localhost contohnya. Lalu ada CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu adalah template web application. Ada sistem informasi perpustakaan juga, serta yang terakhir adalah waterfall model, merupakan metode yang disusun secara sistematis sebagai metode yang dalam membangun software. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian, kita awali dengan alur penelitian, yang mana secara garis besar dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah studi pendahuluan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga analisis dan interpretasi hasil perancangan, dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan dan juga saran. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di slide, di sebelah kanan slide terdapat flowchart dari alur penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama ada studi pendahuluan yang berawal dari studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Jadi di sini kita akan mencari literatur untuk mencari informasi sebagai landasan penelitian kami. Selanjutnya setelah kita melakukan studi kepustakaan dan juga studi lapangan, maka kami akan menemukan sebuah masalah. Jadi step selanjutnya adalah merumuskan sebuah masalah dan diikuti dengan tujuan penelitian atau jawaban atas rumusan masalah yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah proses perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini akan dilakukan perancangan interface dari aplikasi tersebut dan juga perancangan database. Kemudian setelah pembuatan interface atau antarmuka si aplikasi tersebut dan juga pembuatan database, maka akan dilakukan evaluasi. Jadi apakah interface dan juga database yang sudah kami susun sudah cukup atau belum? Jika belum, maka kembali ke step sebelumnya, yaitu perancangan database atau perancangan interface. Jadi apakah ada interface atau mungkin database yang bisa diimprove kembali. Apabila cukup, maka lanjut ke step berikutnya, yaitu analisis dan interpretasi hasil perancangan. Jadi pada evaluasi interface dan juga database program, kemudian juga interpretasi dari kualitas program, performa sistem informasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan juga saran. Jadi di sini step terakhir adalah membuat kesimpulan, yang mana kesimpulan itu merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah kami buat sebelumnya. Kemudian saran juga ini kami buat untuk adik tingkat yang mungkin akan melanjutkan penelitian kami di kuliah yang akan datang. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Tentunya yang pertama itu adalah komputer atau laptop.
Karena kita berbasis aplikasi, jadi tentu kita menggunakan komputer atau laptop sebagai sarana untuk membuat atau membuild sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua adalah software, yang mana ini adalah aplikasi untuk membuat aplikasi yang akan kita rancang. Di sini kita gunakan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah desain, aplikasi pembangun sistem atau bahasa pemrograman, dan juga aplikasi web server. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan data primer atau sekunder. Jadi seperti data buku, data anggota, data sirkulasi peminjaman, dan juga data petugas. Dan selanjutnya adalah teknik pengambilan data. Jadi teknik pengambilan data pada penelitian yang akan kita lakukan, itu yang pertama adalah studi pustaka, tentu saja dengan membaca dan juga mencari informasi tertulis yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Dan juga yang kedua adalah observasi. Jadi observasi itu bisa kita melakukan Q&A atau kita wawancara dengan pustakawan seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah kita siapkan kuesioner untuk mensurvei dari rancangan sistem atau aplikasi yang sudah kita buat kepada user-user atau pengguna dari aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan data. Teknik pengolahan yang kami buat menggunakan metode waterfall model atau linear sekuensial, di mana metode ini bersifat berurutan atau sistematis. Kemudian flowchart program, di sini kami merancang dua flowchart, yaitu berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama berdasarkan admin purpose dan yang kedua user. Baik, untuk yang pertama yaitu sudut pandang admin purpose, admin dapat melakukan atau bertugas untuk mengakses permintaan anggota baru, lalu penginputan data buku baru, dan juga pembaharuan status buku, beserta pengaksesian peminjaman buku dengan proses sebagai berikut terlihat pada flowchart. Baik, yang kedua berdasarkan sudut pandang user purpose. Yang pertama dilakukan dengan pengisian data buku pribadi terlebih dahulu, lalu dapat langsung mengecek di rak buku atau melihat daftar buku terlebih dahulu, lalu melakukan proses-proses selanjutnya sehingga dapat melakukan permintaan peminjaman buku atau melakukan permintaan pengajuan peminjaman buku berikutnya jika buku tersebut dalam proses peminjaman anggota lain. Selanjutnya, struktur database. Struktur database kami buat dalam bentuk tabel-tabel. Yang pertama, tabel admin sebagai berikut, kemudian tabel data anggota sebagai berikut, kemudian tabel data buku sebagai berikut, kemudian tabel pengunjung sebagai berikut, dan yang terakhir tabel transaksi peminjaman sebagai berikut. Baik, selanjutnya desain sistem kami membuat menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language. Dari beberapa diagram yang terdapat pada UML, kami mengambil beberapa diagram, yaitu use case diagram, di mana kami membuat dua buah use case diagram berdasarkan dua sudut pandang anggota perpustakaan dan admin perpustakaan. Dapat terlihat pada slide berikut. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram mendeskripsikan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kemudian rancangan interface kami sebagai berikut dapat terlihat pada slide. Dan yang terakhir jadwal pelaksanaan penelitian kami sebagai berikut, di mana dimulai pada bulan September dan perkiraan kami akan selesai pada bulan Desember awal. Terima kasih. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai proposal kami. Demikian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.